Ya, pemirsa masih di Idea Season Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Octavianus Audi, analis PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Audi, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dari sisi sektoral, hari ini infrastruktur memimpin penguatan yang cukup mencolok adalah infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom di sesi kedua hari ini menguat signifikan, XL juga menguat di atas 7%. Bagaimana Anda melihat pergerakan sektor ini dan rekomendasinya untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan dengan mengalami penguatan signifikan hari ini? Ya, kalau untuk dari sisi telekomunikasi sebenarnya, secara serentak tadi ya, kalau kita bisa lihat ada XL lalu juga Telkom mengalami Ya. penguatan. Cuma mungkin kalau kita bicara dari sisi fundamental, saya lebih prefer terhadap Telkom, di mana memang secara, PE lalu juga secara debt to EBITDA lebih baik, porsinya atau posisinya, di Telkom. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa memang infrastruktur khususnya di telekomunikasi ini adalah salah satu sektor ya atau subsektor yang memang termasuk dalam defensive stock yang artinya cukup menarik dan lebih stable pada saat kondisi ekonomi apapun gitu ya karena memang termasuk dalam defensive stock. Nah kalau kita lihat secara teknikal ya untuk mungkin kita lihat dulu dari sisi Telkom di mana Telkom hari ini itu breakout jadi setelah dia sideways akhirnya dia tembus 4120 jadi saya pikir ini baru hari pertama Telkom itu breakout setelah menyelesaikan dia bergeraknya terbatas. Jadi artinya masih ada sangat peluang nih terbuka untuk Telkom masih bisa menguat dengan range-nya ya mungkin untuk sampai dengan untuk pekan depan gitu ya sampai dengan di 4.400 untuk level resistennya. Tapi mungkin yang perlu diwaspadai ya untuk teman-teman semuanya adalah di level 4.000 itu menjadi support yang cukup kuat dan itu harus dijaga gitu ya. Jadi memang cukup hati-hati nih untuk Telkom karena memang kalau kita lihat jangka pendeknya secara teknikal Telkom ini masih dalam fase yang mengalami penurunan gitu ya. Tapi kalau kita bicara jangka panjang ini dia masih sangat bullish. Jadi artinya masih sangat baik. Oke, selanjutnya ada XL. Hari ini juga menguat di atas 7%. Tadi juga dari sisi fundamental mereka sudah menyelesaikan akuisisi Link ini. Ditutup di 2670 menguat di 7,66%. Arah untuk esok hari? Ya, untuk Excel juga kurang lebih sama ya, masih sangat menarik. Jadi kalau kita bicara dengan sektornya itu sendiri ya, tadi kita sudah bahas memang masih dalam masuk defensive stock dan untuk Excel sendiri sebenarnya untuk saat ini masih sangat bagus, volume transaksi hari ini juga cukup besar. Jadi kenaikan hari ini tuh didorong dengan volume transaksi, jadi itu artinya sangat baik dan mungkin bisa diperhatikan juga, masih bisa diperhatikan sampai dengan, di pekan depan itu range-nya terbuka lagi sampai dengan, 2.950 sampai dengan di 3.000 untuk resistennya gitu ya dan untuk level stop loss-nya ini cukup hati-hati ya untuk Excel ini adalah ketika nanti dia balik lagi ke 2.540 itu mesti hati-hati karena artinya kemungkinan besar itu hanya technical yang rebound jangka pendek aja jika memang Baik. kembali lagi turun ke bawah 2540 untuk Excel. Kondisi berbeda terjadi pada ISAT ini, Pak Audi. Hari ini justru lebih dominan bergerak di zona merah. Analisis Anda untuk ISAT? Ya, sebenarnya kalau kita bandingkan ya peer to peer dengan ISAT, Excel dan Telkom, ISAT ini masih jauh lebih rendah ya. Kalau kita bandingkan PI-nya juga dia sudah terlampau mahal, ya udah 100 kali, lalu juga debt to EBITDA-nya dia sangat tinggi. Jadi memang para investor ini lebih condongnya adalah pilihannya menjadi lebih menyempit antara Excel dengan Telkom. Dan kalau kita lihat memang secara tren teknikal dia masih dalam fase yang kecenderungan terbatas ya untuk ISAT dalam jangka pendek. Tapi mungkin bisa diperhatikan dulu untuk yang sudah ada posisi memang waspadai level supportnya itu adalah di 6250 untuk saat Oke. ini. Even dia masih di atas 6250 saya pikir masih boleh coba di-keep dulu karena memang secara sektoral sedang menariknya gitu ya. Dan untuk level resisten ya mungkin ketika dia bisa bounce lagi atau rebound di pekan depan targetnya adalah ke 7.400. Jadi masih sangat terbuka peluangnya sebenarnya untuk ISA. Cuma ya karena dari fundamentalnya lebih lebih better antara Excel dengan Telkom, makanya kenapa Oke. jauh lebih cepat kenaikannya. Baik, sektor ini tadi dinilai sektor yang cukup tahan terhadap ancaman resesi. Bagaimana analisis Anda, Pak Audi? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dengan data atau telekomunikasi untuk dengan user yang saat ini memang sudah terus bertambah, bahkan di Indonesia sendiri ya ditambah dengan kondisi pada saat pandemi gitu ya, kebutuhan akan koneksivitas ini jadi meningkat
Dan Baik. kalau kita lihat juga revenue, ya revenue dari di kuartal 1 untuk Excel lalu juga untuk Telkom itu di kuartal 1 masih sangat baik. Jadi saya pikir masih ada growth dan ruangnya ini masih sangat terbuka luas untuk sektor telekomunikasi khususnya. Karena kalau kita bicara sendiri untuk Indonesia, untuk user pengguna internet pun masih belum terlalu sebesar dengan region Asia yang Oke. lainnya. Jadi saya pikir ini masih chance-nya masih sangat besar untuk beberapa tahun ke depan dan masih lebih stable untuk ke depannya. Analisis untuk saham-saham yang ada di infrastruktur telekomunikasi, kita akan coba lihat terlebih dahulu Pak Audi sebelum melanjutkan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada dari konstruksi ada ADI direkomendasikan trading buy, KLPF trading buy, SIDO trading buy, kemudian juga ada Friend direkomendasikan di level 84 dengan resistennya ada di 97. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Saya cukup tertarik ini dengan KLBF ini. Hari ini mencuri perhatian, penguatannya cukup signifikan Pak. Di atas 4% ini. Jangka pendek besok arahnya kemana untuk KLBF? Pak Audi, penguatan masih ada ruang untuk emiten ini? Ya, sebenarnya kalau tadi saya lihat ya sampai dengan sesi kedua jam 2 gitu ya, itu volume transaksi terus meningkat. Jadi sepanjang perdagangan hari ini KLB itu sebenarnya sangat menarik. Di mana setelah dia sideways cukup panjang gitu ya, lebih dari 2 minggu ini ditahan terus di 16.30 akhirnya dia breakout. Jadi saya pikir ini udah titik konfirmasi nih. Oke. Ada kesepakatan dengan para investornya gitu dengan dorongan volume transaksi cukup besar. Jadi saya pikir peluang untuk atau chance dia untuk melanjutkan untuk sampai dengan pekan depan gitu masih sangat terbuka. Karena kalau kita bicara dengan kondisi yang saat ini setelah dia sideways akhirnya dia breakout itu sangat sangat menarik sekali gitu ya. Mungkin chance-nya untuk saat ini ya tadi ya karena sudah berubah lagi penutupannya ini mungkin sampai dengan di 17.70 sampai dengan pekan depan sampai dengan di Oke. 1.800 untuk Kalbe Pharma. Baik, trennya seperti apa? Apakah ini sudah confirm tren naik atau masih dalam tren penurunan untuk LTF? Ya sebenarnya kalau kita bicara jangka menengah ya KLB itu bergeraknya datar justru dia bergeraknya lebih ke sideways ya dengan rentang terbatas itu di level 1.700 sampai dengan di level 1.550. Jadi memang geraknya di situ-situ aja. Jadi Oke. untuk konfirmasinya sebenarnya adalah ketika nanti KLB sudah lewat 1.700 ya. Jadi ini pekan depan itu bisa menjadi titik konfirmasi sebenarnya. Apakah dia bisa melanjutkan lebih tinggi jika memang sudah naik ke atas 1.700 untuk Kalbe Pharma. Baik, ada KLPF masuk ke dalam saham pilihan dan tadi juga ada ADI, SIDO, kemudian juga ada Friend. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Kita ke emiten pertambangan terlebih dahulu ini. Dalam beberapa hari terakhir, pertanyaan mengenai sektor ini cukup banyak ini. Saya akan coba sapa. Yang pertama, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Harum di 16.30. Besok bisa arah ke berapa ini? Kemudian Pak Yusuf di Makassar juga menanyakan Harum sudah masuk di 1.710. 1.600 dan 1.700 ambil posisinya Pak Audi. Besok arahnya kemana Pak? Oke, kalau untuk Harum sebenarnya kalau kita bicara dulu secara sektoral gitu ya, untuk harga komoditasnya sendiri sebenarnya masih cukup menarik dan mungkin untuk saat ini adalah lebih ke normalisasi untuk harga saham-saham yang memang mengalami kenaikan yang signifikan. Gitu ya, kalau kita bicara sektornya sendiri juga jujur untuk komoditas ini saya pikir batu bara yang masih sangat menarik sampai dengan akhir tahun yang masih bisa diperhatikan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang masih under value gitu ya. Lalu kalau untuk Harum sebenarnya posisi saat ini sudah posisi bottom ya, di mana ini adalah ada area support di 1.500 sampai dengan di 1.600 dan itu supportnya juga sudah cukup lama dari November 2021. Jadi saya pikir untuk posisi saat ini kalau belum ada posisi bisa untuk buy on weakness atau boleh untuk averaging ya untuk yang sudah ada posisi tadi. Dan ketika rebound ya nanti kemungkinan besar potensinya adalah bisa sampai dengan di level sekitar 1.950 sampai dengan di 2.000 untuk Harum itu sendiri. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pertambangan batubara. Kali ini menanyakan saham Adaro. Ada Bapak Bambang di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk Adaro,
harga rata-rata average-nya di 2955. Bagaimana ke depannya untuk trading besok pagi, apakah bisa ke 3050 tidak untuk Adaro? Oke, untuk Adaro posisi saat ini juga sudah mulai posisinya sudah mulai konsolidasi di mana memang tidak membentuk new low lagi. Jadi saya pikir ini dari beberapa emiten batubara yang memang sudah terkoreksi sudah mulai bottoming. Jadi sudah mulai ada posisi untuk boleh untuk ambil averaging. Di mana untuk Adaro sendiri level supportnya itu adalah di level 2850 sampai dengan di 3000. Jadi sebenarnya area itu adalah area yang sangat baik untuk kita bisa averaging atau kita ambil buy on weakness posisinya ada. Oke, Ya, dan untuk Adaro sebenarnya potensi dia sampai di 3000 bisa atau tidak? Jawabannya sangat bisa gitu ya. Karena komoditas atau produsen-produsen yang berbasis sebagai komoditas itu pergerakan sahamnya sangat volatile gitu ya. Karena kalau kita lihat average to range dari emiten-emiten batubara ini sangat lebar. Jadi kalau untuk sampai dengan pekan depan jika memang ada rebound, saya pikir ke 3.300 itu terbuka untuk Adaro. baik. Kita ke Bintaro, menanyakan saham Dewa, Dharma Hendwa Tbk, baru mau masuk ini, direkomendasikan tidak Pak? Untuk Dewa, 59, melemah 3,28% di penutupan sesi kedua. Singkat Oke, saja, Pak Audi. oke, kalau untuk Dewa sebenarnya saya agak kurang merekomendasikan. Yang Oke, pertama memang lebih banyak dia bergerak di harga 50, jadi tidak kurang menarik gitu ya. Tapi kalau untuk posisi saat ini masih belum cukup menarik ya. Mungkin boleh untuk buy on weakness di area 55 sampai dengan 57 mungkin ya. Itu yang bisa diperhatikan untuk Dewa. baik. Dan jika rebound resistennya adalah sampai dengan di level 64, stop loss-nya ya di 51. Oke, selanjutnya ada Ibu Hayana dari Serang, Banten. BSSR, Pak, sudah ambil posisi di 4146. Nyangkutnya cukup tinggi ini. Averaging down direkomendasikan tidak untuk BSSR? Ya, oke, BSSR juga salah satu call production ya. Dan kalau untuk saat ini posisinya juga sudah mulai kecenderungan tidak membentuk new low. Jadi saya pikir mungkin masih boleh di keep dulu, atau kalau untuk averaging selama dia nggak turun ke bawah 3250, saya pikir sih masih sangat oke ya untuk BSSR. Karena memang beberapa kali dia membentuk di 3250 itu tidak jebol lagi, artinya menjadi support yang sangat valid untuk saat ini. Dan jika memang terjadi rebound, maka resistennya ini sebenarnya terbuka cukup lebar, itu sampai dengan di 4000 sampai dengan 4100. Itu Oke. mungkin untuk BSSR. Baik, kita ke Medan, ada Bapak Mahmudin, menanyakan saham Arto, sudah ambil posisi di 13.450. Nyangkut juga ini, Pak Audi. Hari ini di 9.025. Oke, kalau untuk Arto sebenarnya masih sangat spekulatif ya untuk saat ini ya, di mana memang penurunannya juga sudah sangat tajam ya. Untuk saat ini mungkin better kalau dia masih stay di atas 8.100 sih, saya pikir masih akan terbuka, dia akan rebound lagi gitu ya. Tapi konfirmasinya sebenarnya adalah ketika nanti Arto sudah breakout level 10.000. Jadi 10.000 ini menjadi level psikologisnya untuk Arto. Jika dia sudah break 10.000 itu saya pikir bisa balik lagi ke 11.000, sangat terbuka 11.000 sampai dengan 12.000 untuk Arto. Oke. Pak Sugi di Bekasi menanyakan Goto, sudah ambil posisi di 372, penutupan hari ini 380, sudah profit sebenarnya. Kalau untuk Goto ini masih mix ya, atau kecenderungan dia masih bergeraknya terbatas, di mana rentangnya itu di 416 sampai dengan di level 364. Jadi saya pikir untuk saat ini ya dinikmatin dulu aja, karena memang range-nya masih belum terlalu membentuk konfirmasi bahwa dia bearish atau dia bullish. Ya mungkin untuk konfirmasinya adalah untuk Goto setelah dia nanti naik ke atasnya 390 sampai dengan 400, itu mungkin sudah ada chance dia akan melanjutkan secara jangka menengah. Ya, tapi mungkin yang perlu diperhatikan untuk stop loss-nya Goto itu adalah sekitar di level 360 sampai dengan 350, itu adalah batas stop loss-nya. Baik, selanjutnya ada Ibu Gabriela Rosna dari Harapan Indah ini. Mohon analisis Adi. Kalau tidak salah Adi juga Anda rekomendasikan tadi, Pak Audi. Ya, ini adalah sebenarnya napas segar ya untuk emiten-emiten konstruksi, di mana memang kalau kita lihat di bagian dari fundamentalnya emiten-emiten konstruksi ini Ya. memang diisi hutangnya cukup besar. Jadi dengan suku bunga yang masih belum dinaikkan, saya pikir masih ada chance untuk jangka pendek. Dan untuk Adi sendiri sebenarnya posisinya sangat baik sekali. Volume transaksi hari ini besar. Jadi saya pikir chance untuk menguat besok sampai dengan minggu depan masih sangat terbuka. Gitu ya. Dan untuk Adi sebenarnya untuk ada resisten bertahap itu di level 850, next-nya adalah sampai dengan di 940. Oke. Jawaban untuk Ibu Gabriela Rosna dari Harapan Indah. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita, Pak Audi, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan Esok Hari. Pak Audi, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak.
Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Octavianus Saudi, analis PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Dan akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.